Selamat datang di channel Guru Bahasa. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, puisi rakyat sering pula disebut sebagai puisi lama. Kalian pasti sudah pernah mendengar puisi lama. Puisi lama merupakan sebuah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Nah, hari ini kita akan mengenal puisi rakyat khusus untuk pantun, gurindam, dan syair. Kita akan mulai dari yang pertama, pantun. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan nama tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba yang seluruhnya memiliki arti suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi utama pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Adapun ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Berikut adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut adalah contoh pantun. Pantun pertama, air surut memungut bayam. Itu jumlah suku katanya ada 9. Sayur diisi ke dalam kantung. Jumlah suku katanya ada 11. Jangan ikuti tabiat ayam. Jumlah suku katanya ada 10. Bertelur sebiji riuh sekampung. Jumlah suku katanya ada 11. Sedangkan pantun 2, akar keladi melilit selasih. Jumlah suku katanya ada 11. Selasih tumbuh di ujung taman. Jumlah suku katanya ada 10. Kalungan budi junjungan kasih. Jumlah suku katanya ada 10. Mesra kenangan sepanjang zaman. Jumlah suku katanya ada 10. Baik pantun 1 maupun pantun 2 terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Nah, baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Kedua pantun ini pun bersaja A, B, A, B. Lihat pada rima terakhir huruf vokal pada pantun pertama. A, U, A, U, bersaja A, B, A, B. Lalu pada pantun kedua, I, A, I, A, maka dia juga tetap bersaja A, B, A, B. Selanjutnya, gurindam. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan moral. Gurindam seringkali dijadikan norma dalam kehidupan. Norma yang dimaksud itu adalah aturan dalam kehidupan. Nah, berikut adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Bersajak, AA, BB, CC, dan seterusnya. Kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua merupakan jawaban dari akibat, masalah, atau perjanjian pada baris pertama.
Lalu yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, berikut adalah contoh gurindam. Gurindam pertama, cahari olehmu akan guru. Jumlah suku katanya ada 10. Yang boleh taukan tiap seteru. Jumlah suku katanya ada 11. Pada gurindam 2, jika hendak mengenal orang berbangsa, jumlah suku katanya ada 12. Lihat kepada budi dan bahasa, jumlah suku katanya ada 11. Gurindam ketiga, jika hendak mengenal orang mulia, jumlah suku katanya ada 12. Lihatlah kepada kelakuan dia, jumlah suku katanya ada 12. Nah, pada baris pertama merupakan pertanyaan yang akan dijawab atau dipecahkan pada baris kedua. Gurindam pertama bersajak AA, gurindam kedua bersajak BB, sedangkan gurindam ketiga bersajak CC. Jadi begitu seterusnya. Gurindam 1 merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam 2 juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ketiga juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap bait gurindam terdiri atas 2 baris. Selanjutnya adalah syair. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian, kata syu'ur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, ciri-ciri syair adalah sebagai berikut. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersajak A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan berupa bahasa kiasan atau bahasa ungkapan. Berikut adalah contoh syair. Syair 1. Inilah gerangan suatu madah, jumlah suku katanya ada 11. Mengarangkan syair terlalu indah, jumlah suku katanya ada 11. Membetuli jalan tempat berpindah, jumlah suku katanya ada 11. Di sanalah itikat diperbetuli sudah, jumlah suku katanya ada 14. Lalu syair yang kedua, wahai muda, kenali dirimu, jumlah suku katanya ada 11. Ialah perahu tamsil hidupmu, jumlah suku katanya ada 11. Tiadalah berapa lama hidupmu, jumlah suku katanya ada 12. Ke akhirat jua kekal hidupmu, jumlah suku katanya ada 11. Nah, baik syair 1 maupun syair 2 memiliki 1 bait dan 4 baris. Kemudian bersajak A. Bisa dilihat pada rima terakhir huruf vokal. A pada syair 1 bersajak A. Dan pada syair 2 U bersajak tetap A. Baik syair 1 maupun syair 2 semuanya adalah isi. Berbeda dengan pantun, pada baris 1 dan 2 disebut sampiran, sedangkan 3 dan 4 disebut dengan isi. Sedangkan syair 1 dalam 1 bait semuanya adalah isi. Begitu pula pada syair 2.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal rima. Dalam puisi rakyat ada dua jenis rima. Yang pertama adalah rima utuh dan yang kedua adalah rima sebagian. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir larik atau baris. Misalnya, bayam dengan ayam, sama-sama yam. Mulia dengan dia, sama-sama iya, dan sebagainya. Rima dibagi menjadi dua, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Rima utuh adalah persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir. Misalnya, sahabat dengan obat, sama-sama berakhiran bat. Bangsa dengan bahasa, sama-sama berakhiran sa. Madah dengan indah, sama-sama berakhiran dah. Dan benang dengan kenang, sama-sama berakhiran nang. Sedangkan rima sebagian adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir. Misalnya, taksir dengan kabir, berakhiran sir dan bir, namun masih memiliki persamaan bunyi. Kantung dengan sekampung, tung dengan pung, namun masih memiliki persamaan bunyi. Kerupuk dengan terpuruk, puk dan ruk. Walaupun berbeda, namun keduanya masih memiliki persamaan bunyi. Kalimantan dan teladan, tan dan dan, sama seperti yang tadi, walaupun berbeda, namun masih persamaan bunyi. Berikutnya kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat, baik pantun, gurindam, maupun syair. Nah, menyimpulkan isi ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman kita terhadap isi dari pantun, gurindam, ataupun syair. Yang pertama adalah menyimpulkan pantun. Pantun pertama. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Simpulan isinya adalah tidak perlu memikirkan kebaikan yang telah dilakukan, karena segala kebaikan yang dilakukan akan berbalik kepada diri sendiri. Pantun 2. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Simpulan isinya adalah apabila kita berada di tempat yang jauh atau perantauan, maka kita harus pintar membawa diri, dalam artian menjaga lisan atau ucapan dan tindakan. Berikutnya menyimpulkan isi gurindam. Gurindam pertama, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Simpulan isinya, bila kita hendak mengetahui watak dari seseorang, maka kita dapat melihat dari tingkah lakunya. Gurindam 2, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiada jemu. Simpulan isinya, bila kita ingin memiliki kepandaian, maka jangan malu bertanya dan belajar kepada orang yang lebih pandai. Gurindam ketiga, apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak panah. Simpulan isi, perasaan dengki atau iri hati yang kita miliki hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Selanjutnya, menyimpulkan syair. Syair pertama. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli ican. Simpulan isinya,
kita harus mampu menjadi seseorang yang baik sesuai dengan ajaran agama, serta rajin beribadah agar dapat memperbaiki diri sebagai manusia. Syair 2. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Simpulan isi, perbanyaklah ibadah, agar kita mendapatkan pahala, hingga suatu saat ketika kita telah kembali kepadanya, perjalanan kita tidak menemui rintangan. Nah, sekali lagi, menyimpulkan isi puisi lama, baik pantun, syair maupun gurindam, bergantung pada persepsi kita terhadap karya sastra tersebut. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan atau apa yang kita dapatkan dari karya sastra tersebut. Jadi, dalam menyimpulkan isi puisi rakyat, tidak ada salah maupun benar, karena bergantung pada persepsi atau tanggapan dari si pembaca. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurindam, maupun syair. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur dari puisi rakyat, yaitu struktur pantun. Struktur dari puisi rakyat adalah ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Struktur pantun adalah sebagai berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Rima akhir setiap baris A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, struktur gurindam. Kita akan membahas tentang struktur gurindam. Berikut adalah struktur gurindam. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 baris. Tiap baris terdiri atas 10-14 suku kata. Bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua merupakan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Selanjutnya, struktur syair. Kita akan membahas struktur syair. Struktur syair adalah sebagai berikut. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Bersajak A, 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 A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan puisi rakyat. Kaidah kebahasaannya atau unsur-unsur kebahasaannya lumayan banyak. Pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan. Kata-kata yang biasa digunakan sebaiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Contoh, sebaiknya kamu pikirkan dahulu sebelum bertindak.
Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo, mari, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, mari kita jaga laut agar bebas dari sampah. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih. Contohnya, alangkah, betapa. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia. Kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contohnya, jangan, hindari. Contoh kalimatnya, jangan berprasangka buruk dengan teman. Berikutnya, kata penghubung tujuan merupakan konjungsi yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan. Ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, guna. Contoh, jauhi narkoba agar tidak menyesal di kemudian hari. Kata penghubung sebab atau kausal merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu. Ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena, oleh karena itu. Contoh, tua menderita karena muda berfoya-foya. Kata penghubung akibat merupakan konjungsi yang menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Ditandai dengan kata sehingga, akibat, akibatnya. Contoh, mereka menderita akibat kesombongannya sendiri. Kata penghubung syarat merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat dijalankan. Ditandai dengan kata jika, apabila, jikalau, asalkan, kalau. Contoh, rajinlah beribadah kalau ingin hidup tenang. Selanjutnya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak, adik meminum susu, ayah membaca koran. Ketiga kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ibu memasak, ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Adik meminum susu, adik sebagai subjek, meminum sebagai predikat, dan susu sebagai objek. Ayah membaca koran, ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan koran sebagai objek. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat karena gabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contoh,
Adi dan Dina belajar di perpustakaan. Kalimat tersebut berasal dari kalimat tunggal Adi belajar di perpustakaan. Adi sebagai subjek dan predikatnya adalah belajar. Lalu kalimat kedua, Dina belajar di perpustakaan. Dina sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Kemudian digabungkan sehingga menjadilah kalimat majemuk dengan ditambahkan konjungsi dan. Karena predikat dan keterangannya sama, hanya subjeknya yang berbeda. Sehingga menjadi kalimat majemuk, Adi dan Dina belajar di perpustakaan. Bukan Adi belajar di perpustakaan dan Dina belajar di perpustakaan. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, asalkan, apabila, kalau. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagai, laksana, bak. Contoh, senyum dari bibirnya bagai menyaksikan keindahan senja. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan kata sehingga, akibat, maka. Contoh, dia belajar begitu keras sehingga berhasil meraih impiannya. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan cara ditandai dengan kata dengan. Contoh, dia dapat bertahan hidup dengan menjadi penjual koran. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, untuk. Contoh kalimatnya, rajinlah belajar agar cita-cita dapat tercapai. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan konsensif ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai impian. Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Nah, selanjutnya kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, kita akan menelaah pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Telaah pantun tersebut adalah sebagai berikut. Struktur penyajian pantun di atas terdiri atas 2 baris sampiran dan 2 baris isi yang bersajak A, B, A, B. Baris 1 dan 2 merupakan baris sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan baris isi yang terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.
Dua baris pertama merupakan pengantar untuk masuk pada dua baris terakhir. Baris 1 berkaitan dengan baris 3, sedangkan baris 2 berkaitan dengan baris 4. Ditinjau dari kebahasaannya, baris 1 dan baris 2 merupakan kalimat perintah yang ditandai dengan kata ambillah. Baris 3 dan 4 merupakan kalimat saran yang ditandai dengan kata kalau. Selain itu, kalimat 3 dan 4 merupakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat kalau dan cara dengan. Berikutnya, kita akan menelaah gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Telaah gurindam tersebut. Struktur penyajian gurindam di atas terdiri atas dua baris dalam satu bait yang bersajak AA. Baris 1 berisi soal, masalah atau perjanjian. Sedangkan baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama yang terdiri atas 10-14 suku kata setiap barisnya. Kedua baris tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Isi gurindam tersebut berupa nasihat. Ditinjau dari segi kebahasaan, gurindam tersebut menggunakan kalimat saran yang ditandai dengan kata apabila. Selain itu, kalimat gurindam tersebut menggunakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat apabila pada baris 1 dan pada baris 2 merupakan kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Selanjutnya, menelaah syair. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, telaah syair tersebut, struktur penyajian syair di atas terdiri atas 4 baris dalam satu bait yang bersajak A. Keempat baris dalam syair tersebut merupakan isi yang saling terkait dan terdiri atas 8-14 suku kata. Ditinjau dari segi kebahasaan, syair tersebut merupakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan cara dengan pada baris kedua. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata-kata kiasan yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa